Saudara, pada minggu ini kita akan belajar bersama-sama tentang iman, ketaatan, dan pemuliaan. Kalau di gereja-gereja lain, saudara, biasanya Natal temanya umum, tapi gereja kita mencoba terus setiap minggu selama bulan Desember, tema-tema kita tentang Natal, tentang berita kelahiran Kristus, karena banyak rahasia yang Tuhan ingin singkapkan, saudara. Karena kalau hari biasa, minggu biasa, bulan-bulan biasa, khotbah tentang Natal itu tidak lucu atau tidak relate, tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi kita manfaatkan selama bulan Desember, kita berbicara tentang Natal. Mari kita buka dalam Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang kedua. Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, orang Majus ini orang di luar bangsa Israel. Kalau kita ketahui bahwa Yesus datang ke dalam dunia, saudara, sebenarnya sudah dibuatkan dalam perjanjian lama, dan banyak ahli Taurat, orang Farisi yang tahu, tetapi siapa itu yang lahir, di mana dia lahir, tidak semua orang tahu. Hanya orang-orang tertentu. Kita bisa melihat dari Yusuf dan Maria, lalu para gembala, kita juga bisa melihat Simeon, Hana, dan juga Sakaria, saudara Elizabeth, dan yang satu lagi yang sangat khusus spesial itu adalah orang Majus. Di Alkitab tidak disebutkan berapa banyak jumlahnya, saudara. Kata Majus itu dalam bahasa Yunani, magos. Ini sebenarnya, saudara, itu adalah orang terpelajar, seorang agamawan. Di dalam agama kuno itu, saudara, namanya agama Zoroaster. Dari magos, kata Yunani, saudara, ini sebenarnya dasarnya adalah orang yang terpelajar, para rohaniawan, orang yang berhikmat, saudara. Asal katanya begitu. Tapi sekarang kata magos itu, saudara, berubah menjadi magic yang kemudian berkonotasi negatif, para pesulap, orang-orang yang menggunakan sihir atau hal supranatural. Padahal sebenarnya kata magis berasal dari kata magos itu pada dasarnya adalah orang-orang Majus, yaitu orang-orang yang terpelajar, orang yang pintar, orang yang berhikmat, dan rohaniawan, saudara. Nah, saudara, luar biasanya mereka tidak menjadi orang-orang seperti Israel yang mengenal perjanjian lama, tapi saudara, melalui kehebatan mereka, keahlian mereka dalam bidang perbintangan, Allah kasih tanda bahwa ketika melihat ada satu bintang yang timbul, saudara, maka akan lahir seorang raja dari bangsa Israel. Dan mereka, saudara, orang Majus ini pergi, saudara, dari kurang lebih itu di daerah Irak dan Iran. Jadi perjalanan dari Irak ke Iran itu, saudara, ke Israel kurang lebih 2000 kilometer. Kalau saya lihat di peta perbandingan antara Makassar ke Jayapura atau Makassar ke Lampung, saudara, itu 2000 kilometer, saudara. Kalau sudah ikut perkembangan kemarin pertempuran antara Israel dengan Iran, itu banyak orang yang heran bagaimana mungkin itu tentara Israel menerbangkan pesawat 2000 kilometer pulang pergi, saudara, mengisi bensinnya bagaimana, itu hal yang luar biasa karena begitu jauhnya, saudara, ya, menyeberang lautan atas teluk itu, saudara, lalu daratan 2000 kilometer. Nah, ini juga yang dilakukan oleh orang Majus, saudara. Dia menempuh perjalanan kurang lebih 2000 kilometer sudah menuju ke Bethlehem di Yerusalem sana, saudara. Tentu itu perjalanan tidak mudah dan ditafsirkan menggunakan onta, karena kendaraan onta itu adalah kendaraan yang biasa digunakan oleh orang-orang timur, orang-orang Timur Tengah. Dan dengan onta itu mereka bisa menunggang. Onta itu binatang yang kuat sekali, saudara. Dia kuat dan bisa membawa barang-barang yang banyak. Jadi perjalanan itu bukan hanya sekedar 1 hari 2 hari, tapi bisa berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Nah, kita akan melihat, saudara, ada 3 hal penting dari perjalanan orang Majus ini menuju ke Bethlehem.
bertemu dengan Yesus. Ada 3 hal penting yang kita bisa lihat atau 3 makna rohani dari perjalanan orang Majus ini, saudara. Yang pertama adalah iman dan ketaatan. Yang kedua berbicara tentang sikap hati yang menyembah. 3, persembahan adalah pemuliaan Allah dengan harta. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama iman dan ketaatan. Saudara, iman dan ketaatan ini 2 aspek yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang beriman dengan benar pasti akan taat, saudara ya. Tapi ketaatan itu saudara tidak bisa berdiri sendiri juga. Karena kalau hanya taat saja tanpa iman itu hanya menjalankan satu bentuk agamawi. Kamu bergereja, kamu harus datang melakukan persembahan. Karena hanya sekedar taat, dan itu berat. Taat yang benar itu lahir dari iman percaya. Dan iman yang percaya yang benar itu melahirkan ketaatan. Jadi ketika kita iman yang benar itu melahirkan ketaatan, maka kehidupan kekristenan kita itu akan enak. Akan sukacita, akan damai sejahtera. Kalau saudara betul-betul percaya kepada Tuhan, maka iman percaya itu akan melahirkan ketaatan. Ini juga yang terjadi pada orang Majus. Orang Majus itu percaya melalui keilmuannya bahwa bintang itu tanda kelahiran juru selamat atau kalian raja orang Israel. Saudara, dia percaya. Lalu saudara, bangsa atau orang Majus ini tidak hanya sekedar percaya. Perlu tindak lanjut. Saudara, dia percaya bahwa tanda atau bintang itu tanda lahirnya raja orang Yahudi, raja orang Israel. Tapi saudara, dia tidak berhenti percaya saja. Kalau hanya percaya saja, saudara, zero, no, nggak ada dampak apa-apa. Lalu saudara, kepercayaannya itu, saudara, keyakinannya itu mendorong dia, saudara, untuk mencarinya. Inilah disebut dengan ketaatan. Sebenarnya peristiwa ini sama terjadi juga dalam kehidupan Abraham. Kenapa Abraham bisa pergi dari Ur-Kasdim? Ur-Kasdim juga di daerah Mesopotamia, di daerah Iran juga, saudara ya. Kenapa Abraham ini mau keluar dari Ur-Kasdim ke satu tempat yang dia tidak tahu? Kenapa dia melakukan apa yang Tuhan inginkan? Karena dia percaya. Karena dia percaya kepada Allah, dia percaya ke pribadi itu, yaitu Allah yang Maha Kuasa, Allah yang baik itu. Keyakinan, kepercayaan Abraham kepada Allah menimbulkan ketaatan yang mutlak. Jadi ketaatannya bukan ketaatan yang buta. Ketaatannya bukan ketaatan yang berat hati. Ketaatannya bukan terpaksa. Tapi lahir dari keyakinan, kepercayaan kepada Allah. Karena Abraham taat, karena Abraham yakin percaya kepada Allah, maka dia pergi dari tanah leluhurnya menuju Yerusalem, menuju tanah Kanaan. Kenapa Abraham juga mau disuruh mempersembahkan anaknya sebagai korban? Kenapa dia taat? Kenapa dia melakukannya? Karena iman percaya kepada Allah. Keyakinan yang sungguh-sungguh itu membuat dia mau melakukannya. Kalau kita percaya kepada seseorang, pribadi kepada seseorang, saudara, kita akan percaya kepada dia, maka kita tidak akan menggugat yang lain. Tapi kalau kita nggak percaya kepada pribadi seseorang, maka kita akan menggugat yang lain, neko-neko yang macam-macam, menimbulkan banyak problem. Nah, orang-orang seperti ini orang pribadi bermasalah, saudara, karena dia tidak melihat pribadinya. Kalau kekristenan saudara tidak melihat kepada Allahnya, maka Kristen saudara akan problem. Tapi karena Abraham percaya kepada Allah, pribadi yang baik, yang berkuasa, dia dengan buta hati untuk melakukannya, dia taat melakukannya karena percaya. Iman percaya itu melahirkan ketaatan. Ketaatan yang benar lahir dari keyakinan. Nah, saudara, kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Iman yang kosong. Iman yang benar melahirkan perbuatan. Iman yang tidak benar, saudara, tidak akan melahirkan perbuatan. Dan kalau saudara berkata saya percaya kepada Allah, tapi saudara tidak melakukan satu tindakan, itu iman yang kosong. Nah, saudara, kalau Abraham disuruh Allah pergi keluar dari Ur-Kasdim menuju tanah Kanaan, dia mau melakukannya.
Kalau Abraham disuruh Allah untuk mempersembahkan anaknya, dia melakukannya. Lalu Allah melalui tanda secara umum, melalui bintang, saudara, menyuruh orang Majus, meskipun tidak dengan perkataan langsung, tapi melalui tanda umum, saudara, menggerakkan orang Majus itu untuk mencari. Allah berkata, Allah menunjukkan tanda untuk melakukan sesuatu karena percaya itu mendorong. Nah sekarang saya bertanya pada saudara, sebelum banyak orang yang berkata begini, saya ingin Allah menuruti Allah untuk memilih jodoh, menuruti kehendak Allah dalam pekerjaan, dalam berumah tangga, dalam banyak hal. It's okay saudara. Tapi sebenarnya yang paling dasar saat ini, saudara ya, paling utama saat ini, sebelum saudara berbicara tentang kehendak Allah terhadap yang lain, yang paling dasar saat ini kalau saudara betul-betul percaya kepada Allah, maka saudara menjalankan firman-Nya. Amin saudara. Kalau saudara betul-betul percaya kepada Allah, hal yang paling simple, paling mendasar, paling fundamental adalah percaya kepada Allah dan firman-Nya, mau melakukan firman-Nya. Banyak orang yang berpikir yang macam-macam, saudara, saya tunduk pada Allah, mengikuti panggilan Allah menjadi hamba Tuhan. Saya mengikuti kehendak Allah untuk tugas atau tempat. Saya mengikuti panggilan Allah untuk dengan jodoh ini, dengan jodoh itu. ABC, itu tidak masalah. Tapi sebelum kita berjalan lebih jauh, sebelum kita berpikir lebih luas, hal yang paling dasar, fundamental dan sederhana adalah kalau saudara percaya kepada Allah, percaya pada firman-Nya, saudara lakukan firman itu. Saudara taat terhadap firman Tuhan itu. Coba renungkan baik-baik. Apakah saudara orang yang menjalankan firman Tuhan? Mari kita refleksi diri kita masing-masing. Saudara, tentu kita bukan manusia yang sempurna, saya bukan manusia yang sempurna, kita terus mau disempurnakan Tuhan, mau mengikuti kehendak Allah, dan dasar dari semuanya itu adalah kalau kita percaya kepada Allah dan firman-Nya, hal yang paling simple, sederhana dalam kekristenan kita, apakah kita melakukan kehendak Allah? Taat kepada firman Allah, diantaranya ibadah. Saudara, seperti ini, diantara dalam tindak tanduk kita, dalam pola pikir kita, dalam tindakan kita. Orang Majus bisa bertemu dengan Yesus. Abraham bisa menggenapi panggilan Allah, karena dia percaya dan taat. Dan kalau kita mau seperti mereka, saudara, hal yang paling sederhana sebelum yang lain adalah berbicara tentang iman dan ketaatan. Kalau kita memang percaya pada Allah, mari kita belajar menjalankan firman Tuhan, meskipun itu tidak mudah. Iman dan ketaatan, satu paket, biar menjadi dasar kekristenan kita. Yang kedua, saudara, kita belajar dari orang Majus. Yang kedua adalah sikap hati yang menyembah. Lalu saudara kita lihat dalam Matius pasal 2 ayat 11a. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Sujud menyembah dia, saudara, kalau tradisi di dalam Timur Tengah itu, sujud menyembah itu, saudara, itu biasa dipraktekkan oleh saudara-saudara sepupu kita, saudara. Sujud menyembah itu tunduk kepalanya, jidatnya di ke lantai. Itu betul-betul kalau orang Jawa sujud menyembahnya paling begini saja, saudara ya, atau ininya duduk di bawah. Tapi orang Timur Tengah itu sujud menyembah, saudara, dia sampai jidatnya ke lantai, menundukkan betul-betul tunduk. Itu satu bentuk penghormatan, penghargaan, pengagungan yang begitu tinggi dari seorang manusia menghadap kepada penciptanya. Satu sikap tunduk, runduk, tidak ada apa-apanya lagi sampai habis. Saudara, kemanusiaannya, harga dirinya, egonya habis. Menghadap kepada Allah yang Maha Tinggi. Itu adalah sikap yang benar. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, tapi kekristenan kan sudah tidak mempraktekkan itu lagi, betul? Kita nggak menjalankan itu lagi. Lalu sikap penyembahan yang benar adalah sikap hati kita. Saudara, sikap hati kita. Alkitab katakan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1,
Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada dua aspek yang saya katakan kepada saudara. Yang pertama, ibadah dalam arti formal seperti ini. Ibadah dalam arti formal seperti ini, saudara, ibadah kita ini, saudara, ibadah dalam gereja maupun doa pribadi, ibadah orang Kristen itu terus terang saja sangat santai, betul? Sangat mudah, tidak ada aturannya, saudara. Kita nggak ada aturan, kau menghadap ke sana, kamu harus pakaian ini, kau harus melafalkan ini, tidak ada. Ibadah kita untuk bertemu dengan Allah itu sangat-sangat santai, saudara. Dan sangat-sangat bebas, sangat-sangat mudah. Tetapi ingat, meskipun kita santai, mudah, tapi hati kita harus terpaut kepada Allah. Kesakralannya itu tidak boleh hilang. Kesakralan itu apa saudara? Penghormatan tertinggi kepada Allah itu nggak boleh hilang. Tantangan terbesar ibadah kita di gereja apa saudara? Saat ini, HP, saudara ya. Waktu kita memuji Tuhan, kita lihat HP. Mau mendengar firman Tuhan, HP. Jangankan saudara, karena saya juga ditegur saudara. Lagi. Saudara, kita boleh bebas, boleh santai begini, tapi saudara, hati kita, keterpautan hati kita kepada Allah itu harus sakral. Saya datang ke gereja untuk bertemu Allah yang Maha Tinggi. Saya datang ke gereja untuk bertemu Allah yang Maha Kudus. Saya datang ke gereja untuk bertemu Raja dan segala Raja. Apakah sudah menunjukkan sikap hati yang benar? Apakah saudara sudah sungguh-sungguh datang ke gereja? Apakah sudah sungguh-sungguh memuji Allah dengan benar? Apakah saudara sudah mendengarkan Allah dengan sungguh-sungguh? Itu persoalannya dalam kekristenan. Tidak ada seorang pun yang tahu selain diri kita dengan Allah. Selain diri kita dengan Allah. Sehingga setiap orang Kristen terus introspeksi, setiap orang Kristen membawa hati kita, sikap hidup kita dengan benar pada Allah. Ini ibadah dalam arti formal. Yang kedua saudara, ibadah dalam arti yang tidak formal. Dalam Roma 12 ayat 1 katakan bahwa kehidupan kita itu adalah ibadah yang sejati. Kehidupan kita itu adalah ibadah yang sejati. Lalu bagaimana kehidupan kita ini menjadi ibadah yang sejati? Saudara, prinsip tunduk runduk itu tidak boleh hilang. Prinsip tunduk runduk menyembah Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Kuasa itu tidak boleh hilang. Sikap hati yang merendahkan diri itu tidak boleh hilang. Lalu bagaimana caranya? Apakah segala bentuk tindak tanduk kita, perbuatan kita itu memuliakan Allah? Dalam arti kata sebagai penyembahan pada Tuhan. Amin saudara. Apakah yang kita lakukan, apa yang kita berbuat itu betul-betul satu sikap seperti orang yang datang menyembah kepada Raja. Hanya seorang pribadi yang melepaskan egonya, keinginannya, kemauannya hanya tunduk. Ibadah kita, hidup kita adalah ibadah yang sejati. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita pikirkan, apakah semuanya mencerminkan semuanya itu untuk kemuliaan Allah? Di sini letak kekristenan itu enggak mudah, saudara. Bahwa sikap hati menyembah kepada Allah bukan hanya bentuk ritual suatu tindakan, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita. Penghormatan kita pada orang tua, penghormatan kita pada orang lain, menjalankan pekerjaan kita dengan benar. Sehingga Alkitab katakan lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan. Dengan kata lain, sikap hati kita, sikap pikiran kita, sikap tindak tanduk kita, filternya, ukurannya, standarnya adalah apakah itu merupakan sikap penyembahan kita pada Allah. Apakah hidup kita ini merupakan satu penyembahan kepada Allah. Dan saudara, itu adalah pergumulan seumur hidup yang tidak pernah berhenti. Bahwa hidup kita ini adalah satu persembahan kepada Allah. Kita memang tidak tunduk runduk menyentuh tanah, tapi hati kita apakah tunduk runduk kepada Tuhan. Pikiran kita, keputusan kita, rencana-rencana kita, kemauan-kemauan kita, apakah semuanya tunduk runduk sesuai dengan keinginan Tuhan. Biarlah itu menjadi sikap hati kita, saudara, sikap hidup kita. Seperti orang Majus yang datang menyembah, yang memberikan dirinya. Kita tidak melakukan seperti itu, tapi kita lahir dari sini dalam kekristenan. Inilah sebenarnya nilai-nilai kekristenan, saudara. Nilai Kristen itu berbeda sekali antara perjanjian lama dan perjanjian baru.
Perjanjian lama itu penuh dengan ritual, aturan-aturan, tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan, saudara, yang sepertinya agamawi yang harus ditunjukkan. Tapi dalam dunia perjanjian baru, setelah Yesus datang lahir ke dalam dunia, semuanya berubah. Berubah bukan hanya soal tata cara, tapi bagaimana kita bersikap, bertindak, melakukan segala satu dalam hidup kita, merupakan satu penyembahan, persembahan yang benar pada Allah. Dan itu pergumulan kita seumur hidup. Kita akan lihat ke berikutnya saudara, yang poin yang terakhir, yang ketiga. Saudara, yang ketiga, persembahan adalah pemuliaan Allah dengan harta. Dalam Matius pasal 2 ayat 11b dikatakan, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, ternyata orang Majus ini, saudara, tidak hanya jauh-jauh datang mencari Tuhan, saudara, dengan susah payah, membuktikan imannya, membuktikan kepercayaannya, sampai dia ketemu. Setelah dia ketemu, saudara, dia sujud, menyembah, memberikan dirinya. Tapi tidak hanya berhenti di situ, saudara. Dia mengeluarkan satu perbekalan, hadiah. Dalam tradisi zaman dulu di Timur Tengah itu, saudara, memang seringkali membawa hadiah, apalagi kalau orang-orang yang top, penguasa-penguasa, itu selalu diberi hadiah yang megah, yang mewah, yang mahal. Nah saudara, orang Majus ini tahu, dia mengerti bahwa hari ini dia berhadapan dengan siapa, dia datang kepada siapa, maka hadiah yang dia bawa itu tidak boleh main-main. Tapi sebenarnya itu bukan sekedar hadiah, saudara, dia mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Kita tahu emas itu adalah barang mulia. Ukuran kemahalan, kemewahan, saudara, nilai yang tinggi, kita sudah tidak asik. Lalu kemenyan, saudara, kemenyan itu, saudara, kalau bisa lihat, emas ini nilai rohaninya, menggambarkan penghormatan Yesus sebagai Raja. Jadi saudara, dia membawa emas, itu menggambarkan bahwa dia menghormati Yesus itu sebagai Raja. Lalu kemenyan, itu nilainya saudara, penghormatan orang Majus terhadap keilahian Yesus. Bahwa dia adalah Allah, saudara, yang menjadi manusia. Dan mur itu adalah kemanusiaan Yesus. Yesus sebagai manusia. Kalau saudara lihat berikutnya, terakhir, itu ada satu statement, Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia, namun tidak berdusta dan tidak menikah, saudara. Adakah dia niat apa? Apakah ada dorongan seks? Ada. Manusia 100%, tapi dia tidak melakukannya. Dia 100% Allah, 100% manusia. Dia Allah yang menjadi manusia, tapi dia tidak berdosa. Saudara, kita melihat satu bentuk pemuliaan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh orang Majus ini. Dia tahu dia berhadapan kepada siapa. Dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan dia tahu juga apa yang harus dia bawa. Pada poin yang terakhir ini kita melihat bahwa saudara, pada poin kedua, dia datang menyembah, memberikan diri, tapi persembahannya bukan hanya dirinya saja, saudara. Dia membawa persembahan yang lain. Emas, kemenyan, dan mur itu diberikan bukan sekedar hadiah, tanda cindera mata, tapi suatu bentuk penghormatan bahwa dia berhadapan dengan Allah yang menjadi manusia, dan dia ingin melalui hartanya itu untuk memuliakan Allah. Seorang hamba Tuhan besar, tokoh reformasi yang bernama Martin Luther pernah mengatakan secara sederhana begini, banyak orang bertobat dalam arti dia tidak melakukan dosa, dia percaya kepada Allah sungguh-sungguh, bahkan melayani Allah, tapi banyak orang yang bertobat secara iman dalam arti dia mengaku dosa, mau sungguh-sungguh. Banyak orang bertobat dalam arti begitu, tapi banyak orang yang tidak bertobat dalam arti dompet. Bertobat dalam arti pengakuan, mau berubah, tapi tidak bertobat dalam bentuk dompet. Apa maksudnya saudara? Tuhan tidak membutuhkan uang saudara, tapi Tuhan ingin melihat, apakah saudara tahu
bahwa persembahan kita pada Allah bukan sekedar apa yang kita lakukan, tapi kita ingin memuliakan Allah dengan harta kita. Memuliakan Allah dengan harta kita itu menunjukkan bahwa saudara ini adalah miliknya Allah. Hak milik bukan milikku, tapi miliknya Allah. Ini berkat Tuhan. Persembahan itu juga merupakan ucapan syukur. Dalam konteks Yahudi, pengorbanan, saudara, pengorbanan binatang-binatang dibunuh, binatang-binatang disembelih, saudara, kalau berbuat dosa, ada sembelih, binatang sembelih, ada juga burung, darah. Saudara, dalam budaya atau dalam kepercayaan iman orang Yahudi, saudara, ketika seseorang berkorban kepada Allah, arti pengorbanannya itu adalah ia ingin membayar hutang pada Allah. Karena Allah sudah terlalu baik dalam hidupnya. Dia ingin bayar hutang kepada Allah karena mereka sudah dijadikan orang percaya. Anak-anak Allah. Dia mau membayar hutang kepada Allah karena Allah sudah banyak menolong, memelihara, memimpin mereka. Karena kita tahu saudara bangsa Israel saudara dikeluarkan jadi budak. Saya pernah khotbahkan beberapa minggu lalu tentang arti takut akan Allah. Hari ini saudara sebenarnya orang Israel itu berkorban semata-mata bukan karena ingin mempersembahkan sesuatu. Dia merasa berhutang. Kalau saudara merasa berhutang kepada orang-orang yang berjasa kepada saudara, saudara ingin berikan terbaik, betul? Kalau saudara merasa berhutang pada orang tua saudara, saudara ingin memberikan terbaik pada orang tua membalas. Tapi dalam konsep perjanjian baru, saudara, arti persembahan bukan sekedar utang. Kalau sekedar utang itu ada tanda paksaan sedikit, ada ketidakrelaan sedikit, saudara. Ada sesuatu yang mendorong dia untuk melakukannya. Dan sifatnya agak keras, agak kasar, agak berat. Dalam perjanjian baru, Alkitab katakan berikan persembahan dengan sukarela, dengan segenap hati, dengan bentuk kasih. Bukan berapa nilainya, tapi berapa yang kita beli sesuai dengan kemampuan kita. Sudah seproporsinya. Tapi saudara, konsep memberi bukan hanya sekedar memberi. Ini adalah satu bentuk kita ingin memuliakan Allah kita dengan harta kita. Memuliakan Allah dengan apa kita miliki. Bukan berarti kita berikan semuanya, tidak. Tapi kita berikan dengan sungguh-sungguh, sudah sesuai dengan takaran kita. Yesus melihat perempuan yang memberi sepeser, dia berkata, orang ini memberi lebih tinggi daripada yang lain. Karena dia memberi dengan tulus, dengan segenap hati. Belajar memberi. Jadi saudara, kekristenan itu berbicara iman dan ketaatan dan persembahan hidup dan juga kita belajar untuk memberikan apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Amin saudara. Belajar untuk memberikan apa kita bisa berikan. Emas, kemenyan dan mur menggambarkan saudara bahwa orang Majus ini memberikan sesuatu yang terbaik kepada seorang raja, anak raja. Kepada raja orang Yahudi memberikan yang terbaik. Dan itu juga mengandung unsur-unsur segala bentuk agama, saudara pasti ada namanya itu kemenyan dan mur. Kemenyan itu dupa, betul? Dupa sebagai bentuk penyembahan. Kalau tradisi Jawa itu biasanya Jumat Kliwon itu membakar dupa. Saya namanya dupa dari apa itu, lupa namanya apanya, yang baunya nyengat itu. Apa namanya, ada tahu kayak itu? Orang Jawa itu punya budaya itu, baunya nyengat sekali. Tahu namanya apa? Ada yang tahu? Ada orang Jawa nggak sini? Nggak ada ya? Nggak tahu orang Jawa hiu ya. Orang Jawa bakar apa? Dupa itu ya. Nah kalau orang Jawa itu ada saudara dari getah. Saya lupa namanya apa itu. Di getah kalau dibakar baunya itu kemana-mana. Itu satu ungkapan saudara bahwa dia ingin memberikan jiwanya, saudara ya. Mengekspresikan jiwanya. Bahwa dia ingin, pokoknya kalau melakukan sesuatu buat Allah itu tidak bisa diungkapkan lah. Maka dilakukanlah dengan kemenyahan. Dia bakar sampai ke atas. Lalu mur itu minyak urapan. Bisa dipakai untuk minyak urapan, saudara, dipakai juga untuk orang mati, dikremasi, bisa juga. Mur itu saudara minyak atau juga segala bentuk yang sifatnya untuk pengawetan, tapi biasanya dipakai untuk minyak urapan, untuk mengurapi orang-orang raja misalnya, mengurapi orang-orang yang dianggap penting. Nah, emas, kemenyan, dan mur itu mewakili satu persembahan yang terbaik kepada Allah.
Jadi kalau saudara betul sudah percaya, sudah taat, tapi sudah nggak menyembah dengan benar, ya nggak benar. Saudara sudah taat, iman percaya, menyembah, dan saudara datang sungguh-sungguh, tapi juga yang terakhir nggak ada, juga benar. Jadi iman, ketaatan, penyembahan, dan pemberian, saudara itu satu paket yang terus kita lakukan. Belajar kita lakukan, saudara. Belajar kita lakukan terus-menerus. Percayalah, kalau kita taat pada firman, Allah akan membela kita. Amin, saudara. Saya pernah katakan bahwa kita ini paling pinter, saudara ya, dengan prinsip ekonomi. Betul, saudara ya. Prinsip ekonomi itu kalau mengeluarkan sedikit, hasilnya besar, gitu saudara ya. Kita ini datang pada Tuhan, mintanya banyak. Kemarin saya lihat ketawa sekali itu di orang Manado, di tempat parkir, lalu ditodok sama temannya, kata-kata apa hari ini? Apa maksudnya? Kata-kata hari ini apa? Dia bilang lucu, sekali saya tuh nggak pertama, tapi kok lari ke sana, kasih persembahan uang 2.000, mintanya mobil Brio. Sudah motel saya, Mas, coba mengerti ya? Datang ke gereja, kasih persembahan 2.000, tapi mimpinya, doanya minta Brio. Orang Manado itu logatnya saya nggak bisa ikuti, tapi bahasanya begitu. Persembahannya 2.000 tapi mintanya Brio, jangan mimpi, bahasanya begitu saudara ya. Ini orang, wah rohani juga dia orangnya, mungkin hamba Tuhan kali itu dia. Saya nggak tahu juga sih, tapi itu ada di TikTok, bukan TikTok lah, di IG itu ya. Saudara, prinsip ekonomi bisa kita lakukan, saudara ya, dalam kehidupan ini. Saya percaya saudara ya, kalau kita sungguh-sungguh pada Tuhan, dalam 3 aspek ini, Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Saya seringkali merenung sama istri saya, saudara, berkali-kali, ya saya tidak menghakimi, saudara ya, tidak menghakimi, tapi saya menemukan beberapa kali kejadian, bisa dimatikan ini, sensitif ini. Matikan sebentar, sebentar matikan. Oke.
saudara, dia nggak pernah mengeluh, dia nggak pernah takut, dia meninggal saja. Dengan ikhlas. Kenapa? Karena nggak ada yang diberati, saudara. Dan juga dia hidupnya itu tenang, saudara. Tapi orang-orang yang betul-betul dipegangi oleh harta, sebenarnya saudara dia berat dalam hidupnya. Susah untuk bisa tenang, susah untuk sejahtera, susah untuk damai sejahtera. Dan itu saudara satu rahasia alam lah. Dan Alkitab juga mengajar kepada kita untuk belajar memberi. Bahwa pemberian kita itu adalah sama dengan waktu kita menyembah Allah. Boleh saya katakan begitu ya? Saudara menyembah Allah dengan hati saudara, dengan hidup saudara, dengan pikiran saudara, saudara beribadah kepada Allah, menghadap Allah yang maha tinggi, persembahan saudara juga mewakili persembahan saudara. Boleh dikatakan sama dengan penyembahan saudara. Saya tidak mengajarkan untuk saudara mengobrol uang saudara di gereja ini, tidak. Memberi sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kemampuan saudara. Yang penting bukan benar di hadapan saya. Yang penting bukan nilainya besar di gereja, tapi yang penting adalah sesuai dengan kehendak Tuhan dan benar dengan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Mari tundukkan kepala.